生きてりゃ誰にだって納得いかねえことがあるだろう。だけどそれに従うかどうかは自分が決めることだ。生き返ったあいつは自分で決めてここへ来た。人に決められた勝負じゃなく自分で決着をつけるためにな。だからそれでよかったんじゃねえか。Setiap dari kita itu pasti memiliki ego untuk mencapai sebuah keinginan. Ketika harapan itu nggak terjadi, kita cenderung sulit menerima bahwa itu adalah fakta. Sampai pada akhirnya kita sering lupa bahwa kehidupan ini bukan hanya milik kita, tapi milik banyak orang yang sama-sama berjuang. Kita sering beranggapan bahwa hal apapun bisa kita capai, asalkan kita berusaha sebaik mungkin dan nggak pernah menyerah. Ya, itu slogan yang udah sering kita dengar di mana-mana. Emang nggak ada salah dengan itu, tapi kita sering lupa bahwa apa yang kita perjuangkan bukanlah sebuah keharusan mutlak yang harus tercapai. Karena nggak semua harga keberhasilan orang itu sama. Ada orang yang membayar sebuah keberhasilan dengan berjuang sampai bertahun-tahun, dan ada juga yang berjuang membayar sebuah keberhasilan hanya dengan sebuah keberuntungan yang dia dapat, ya bisa dari warisan keluarga atau apapun. Kita mesti sadar bahwa setiap dari kita itu punya keinginan yang berbeda, dan ada kalanya keinginan dari beberapa orang itu berbenturan di satu tempat dan di waktu yang sama. Kita harus menerima kenyataan bahwa salah satu dari kita adalah pemenang, lalu sisanya ya menunggu giliran, atau bisa jadi takdir kita itu bukan di situ. Kita nggak perlu beranggapan bahwa arena tempat kita kalah dalam berjuang adalah kesalahan dalam memilih tempat untuk berjuang. Tapi anggap aja arena itu adalah sebuah kata pengantar dalam buku yang harus ada, meskipun jarang dilihat. Tapi hal itu tetap mengantarkan kita pada akhir halaman yang memberikan sedikit spoiler buat hidup kita nanti. Meskipun kita nggak akan pernah tahu persis di mana dan seperti apa halaman terakhirnya. Kebanyakan dari kita memang sulit menerima kenyataan yang nggak sesuai dengan harapan, dan akhirnya memaksakan diri untuk menjadi pribadi yang obsesif tanpa berpikir bahwa ada beberapa atau mungkin banyak aspek kehidupan yang nggak mendukung harapan itu sendiri. Dan obsesi kita itu sering menjadikan kita nggak peka untuk menyadari hal-hal seperti itu. Bisa jadi ada hal yang harus kita prioritaskan seperti orang tua yang harus kita jaga, atau anak yang sedang membutuhkan kita. Bukan berarti Tuhan tidak mengizinkan kita untuk berhasil dengan adanya kondisi yang membuat kita menunda segala upaya kita, tapi lebih ke arah mana yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu. Mengabaikan hal yang lebih penting untuk mencapai tujuan, itu nggak akan menjadikan kita bahagia pada akhirnya. Kita sering menjadi egois dan merasa paling tertekan karena ketidakmampuan kita untuk mencapai tujuan. Berulang kali kita akan terus membuat simulasi untuk memastikan sebuah keberhasilan dengan memperbaiki kekurangan ini atau menyempurnakan kelebihan itu. Tapi kita sendiri sering mengabaikan alasan sebenarnya kenapa kita melakukan ini dan itu dengan penuh obsesi. Ya, nggak ada yang tahu selain diri kita sendiri. Jika tujuan kita hanya sekedar memenangkan perlombaan, maka kita sudah buang waktu, karena bisa jadi kita adalah satu-satunya peserta dalam kompetisi itu. Dan jika tujuan kita hanya sekedar mencapai popularitas, kita bahkan sudah menyadari bahwa itu hanya terjadi sebentar. Kita bisa mengatakan bahwa kemenangan dan popularitas akan membuat kita menjadi sorotan bagi banyak orang, tapi bisa jadi bukan itu yang membuat kita nyaman, karena kita sudah mengorbankan banyak hal-hal yang mungkin lebih penting dan akan kita sadari di akhir. Ya, memang kita nggak akan pernah tahu. Ada kalanya kita bisa mencoba untuk menikmati kekalahan atau ketidakmampuan diri sendiri saat mencapai sesuatu. Coba kita ingat lagi, dulu kita sering belajar sepeda atau motor, dan saat kita jatuh atau gagal, kita masih bisa tertawa dengan lantang, mentertawakan diri sendiri. Dan kita menyadari bahwa kita nggak sedang menghina diri sendiri, tapi kita sedang menikmati kegagalan kecil karena apa yang ingin kita capai itu bukanlah sebuah obsesi semata.
akan berbeda jika kita menjadikan itu sebagai obsesi dan mengharuskan diri kita untuk berhasil. Mungkin saat kita gagal dan jatuh, kita akan marah dan akan menyalahkan keadaan, atau mungkin mau nyalain sepeda atau motornya. Ya, semudah itu kita dipermainkan oleh ego.